Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, kakak mau minta tolong 2 menit silakan untuk membersihkan mejanya. Jika ada masih sampah silakan dikeluarkan dan keluarkan buku sesuatunya. Buku yang lain silakan ditaruh di dalam. Baik, sudah kelihatan bersih ya. Nah, kalau sudah bersih kelasnya, kita belajar pun akannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke absen ya. Ada nggak masih hari ini? Siapa aja? Akan jawab ya sakit. Sudah berapa hari? Surat baru. Dia. Haris. Siapa juga? Dari Aditya. Kita juga. Kita sakit. Ya. Oh iya. Ada apa? Dia ada. Melia. Sakit. Sendirian. Siapa juga? Linda Satrina. Keluarga. Sakit apa? Sakit. Suasana juga. Selain itu berarti semuanya udah masuk ya? Ya. Oke dah. Untuk yang minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang tindakan. Kira-kira di sini ada yang masih ingat nggak apa itu tindakan sosial? Perlakuan yang dilakukan oleh seseorang dan mempengaruhi orang lain. Oke, mungkin yang kemarin sudah membahas kemarin itu sudah paham semuanya ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kita yaitu tentang interaksi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama kalian semua harus mengetahui apa sih sebenarnya definisi dari interaksi sosial itu sendiri. Terus yang kemudian adalah kalian harus memahami juga faktor pendorongnya itu seperti apa. Nah, yang ketiga adalah kalian juga harus mengetahui dan memahami ciri-ciri dari interaksi sosial. Ya, kalau kita sudah mengetahui ciri-cirinya, maka kita akan lebih paham apa sih itu definisi dari interaksi sosial itu sendiri. Terus yang keempat adalah kalian juga harus bisa memahami apa itu syarat interaksi sosial. Terus yang kelima adalah kalian harus mengetahui dan memahami sifat-sifat dari kontak sosial ya. Kontak sosial ini bagian dari interaksi sosial. Nanti lebih jelasnya kakak jelaskan. Terus yang terakhir adalah kalian harus memahami apa itu macam-macam dari interaksi sosial. Ya, kira-kira itu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, di slide pertama ini kita akan membahas tentang definisi interaksi sosial. Kira-kira kalian paham nggak interaksi? Saya yakin kita semua pernah melakukan interaksi, bahkan setiap hari. Kira-kira gambarannya kayak gimana interaksi itu? Interaksi sosial. Kita fokus ke interaksinya. Kira-kira apa? Hubungan. Bisa? Apalagi? Menjawab. Interaksi. Setiap hari kita lakukan. Komunikasi. Bisa. Siapa lagi? Jawab. Kontak sosial masuk juga. Apa lagi? Tidak. Apa? Interaksi. Kalau saya bertemu dengan ini individu dengan individu. Nah, masuk dalam interaksi. Nah, benar sekali. Jawaban dari adik-adik semua
Dan tapi oke, jadi gini, pada dasarnya ketika kita interaksi nih kakak sama adik, semua di sini, terus apa yang saling mempengaruhi mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Pikiran dan tindakan ini artinya dia tertuju kepada tujuan kita. Di sini tujuan kakak apa? Tujuan kakak apa? Ada. Adik ada. Jadi saling pikiran kita itu saling menyatu sama-sama untuk kakak memberikan ilmu, adik mendapatkan ilmu. Kira-kira itu saling mempengaruhi. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke faktor pendorong interaksi sosial. Coba sini baca. Faktor pendorong apa ya? Mengembangkan diri dan mempengaruhi orang lain, identifikasi, sugesti, motivasi, semuanya. Oke, makasih. Oke, sekarang ada yang bisa memahami maksud dari ini di masing-masing kolomnya? Ada yang bisa paham? Yang pertama di sini adalah dorongan kodrati sebagai makhluk sosial. Menurut Howard Gardner, di sini setiap manusia memiliki kecerdasan antar individu, yaitu kecerdasan dalam mengelola hubungan dengan orang lain. Jadi gini, kita semua katanya mempunyai kecerdasan dalam kecerdasan antar individu dalam berhubungan dengan sosial. Benar sekali kata dari Howard Gardner ini. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, betul atau tidak? Betul. Kita membutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu kita diciptakan oleh Allah untuk saling kenal mengenal. Dan saling kenal mengenal ini kita diberikan kecerdasan. Makanya benar sekali dikatakan oleh tokoh ini bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan antar pribadi, yaitu kecerdasan dalam mengelola hubungan dengan orang lain. Kalau kita nggak punya hubungan sama orang lain, gimana cara kita hidup? Nggak bisa kita hidup sendiri ya. Oke, sampai sini paham? Oke, yang kedua adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, setiap kita bertemu orang lain, kita saling berhubungan, pasti kita punya kebutuhan. Ya, karena nih kakak kesini ke sekolah SMA. Untuk apa? Untuk PPL. Itulah kebutuhan kakak di sini
relasi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sekarang kita ke ciri-ciri interaksi sosial. Coba kakak Bina yang cowok bacakan kakak apa saja ciri-ciri dari interaksi sosial. Kak mau ini apa interaksi ciri-ciri interaksi sosial? Satu, cuma pelaku dua orang atau lebih. Dua, terjadi komunikasi antara orang-orang yang berbeda. Tiga, memiliki masing empat, adanya satu memiliki waktu lima, adanya sebuah yang tidak sampai problem. Ya, oke, makasih. Ciri-ciri yang pertama di sini jumlah pelaku dua orang atau lebih. Sudah paham ini maksudnya? Nah, kalau saya tanya, seandainya kalau jumlahnya cuma satu orang itu bisa nggak dimaksudkan? Kenapa? Karena tidak bisa pindah. Karena tidak bisa. Ayo, gimana? Apa? Karena tidak bisa menjadi suatu oke, satu lagi. Kenapa dia nggak bisa kalau cuma satu orang? Karena tidak dari komunikasi karena dia hanya sendirian. Kenapa? Coba ini cowok, gimana? Kalau kita individu nih, saya nggak termasuk interaksi. Bisa? Nggak bisa? Kenapa? Oke, mantap. Semuanya bisa ya, paham maksud dari yang nomor satu. Kalau kita cuma satu orang, ini kita. Karena kalau kita ngomong, nah, jadi itu bukan termasuk interaksi sosial. Dia harus lebih dari dua orang. Lebih itu termasuk interaksi sosial. Terus yang kedua adalah terjadi komunikasi di antara orang-orang yang terlibat. Nah, komunikasi ini maksudnya kan ada yang verbal, ada yang non verbal. Verbal itu artinya apa? Verbal. Ya, benar sekali, langsung. Non verbal? Nah, benar sekali. Jadi komunikasi itu tidak hanya melulu tentang kita komunikasi secara langsung sama orang. Bisa juga lewat media. Oke, mantap. Ya, lisan juga. Oke, sekarang adalah yang ketiga, memiliki maksud dan tujuan jelas. Nah, kalau kita interaksi sama orang, kita harus punya tujuan jelas. Kalau tujuan kita nggak jelas, gimana nanti interaksinya amburadul dia, ya? Terus yang ketiga adalah adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kira-kira maksudnya apa? Yang paham? Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu apa? Sedangkan masa sekarang, masa terjadi. Nah, masa yang akan datang, masa yang akan terjadi. Oke, mantap. Jadi gini maksudnya, masa lalu. Interaksi kita sama orang di masa lalu akan beda di masa sekarang. Begitu juga di masa yang akan datang. Itu ya. Jadi apa namanya? Dia mempunyai dimensi waktu. Terus yang terakhir adalah adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Nah, dari tujuan itu harus ada hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah dilakukan ketika berinteraksi. Oke, sini paham? Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya, kita juga harus tahu nih syarat dari interaksi sosial. Yang pertama adanya kontak sosial. Kontak sosial ini adalah hubungan antara satu pihak dan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial. Nih, misalnya kalau kita udah
Nama ini, siapa namanya? Tari sama Tira. Ya, benar. Terus kalau individu dan kelompok, terus kelompok dan kelompok. Oke, misalnya buat kelompok A dan kelompok B itu termasuk kelompok dengan banyak orang dengan banyak orang. Lanjut. Selanjutnya adalah kita masuk ke sifat-sifat kontak sosial. Kontak sosial ini dapat bersifat positif dan juga negatif. Coba sekarang yang itu, yang paling mana? Wajib kakak minta tolong bacakan kata itu. Sifat-sifat kontak sosial. Bisa. Oke. Sifat-sifat kontak sosial. Kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif yaitu mengarah pada suatu kerjasama. Sedangkan kontak sosial negatif yaitu mengarah pada suatu kerjasama. Masih sampai di sini paham nggak? Siapa yang tidak paham? Ayo, gimana? Kontak sosial positif yaitu mengarah pada suatu kerjasama. Yang misalnya itu satu perusahaan dengan perusahaan lain itu dia itu bekerja sama untuk membentuk suatu produknya biar suatu produk itu menjadi lebih terkenal gitu. Sedangkan kontak sosial negatif yaitu mengarah pada suatu pertentangan atau konflik, yaitu di mana dengan misalnya SMA ini dengan SMA yang lain itu yaitu berkonflik itu antara satu geng dengan geng yang lain gitu. Dan akan terjadi satu konflik yang bersifat negatif, ya, yang bersifat positif. Tangan dong. Sekarang siapa lagi yang mau mencontohkan? Ada yang lain? Sudah paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kontak sosial ini juga dapat bersifat primer dan sekunder. Primer ini artinya apa? Contohnya kontak guru dengan siswa, kayak kakak sama adik-adik semua di sini. Terus yang kedua adalah kontak sosial sekunder, yaitu bertemu dengan antara menitipkan pesan lewat bagaimana menitipkan pesan lewat surat. Oke, bisa masuk. Lanjut. Nah, ini yang tadi ya di platform itu. Kita lanjut ke macam-macam interaksi sosial. Di sini ada yang pertama namanya imitasi. Imitasi ini apa? Suatu tindakan menjadi orang lain dan mengerjakan dengan reaksi orang lain atau sebagai standar yang keseluruhan. Oke, paham? Nah, kita paham? Belum. Sekarang kakak kasih gambaran. Pernah lihat enggak? Artis? Ada yang idolakan enggak? Siapa? Iya. Nah. Siapa? Apa ya? Itu idolanya ya? Ini siapa idolanya? Ini ada ini kan? Siapa idolanya? Ada. Kalau idolanya ada nggak idolanya ulama? Ada. Itu siapa? Maulana Syekh. Maulana Syekh. Dan kira-kira seperti itu ya benar sekali sudah dijawab oleh teman yang tadi. Ketika kita mengidolakan seseorang, kita meniru misalnya gaya rambutnya atau cara dia berpenampilan, kita juga cara dia berjalan kayak gini gitu. Ya kayak gitu. Tapi sifat dari imitasi ini adalah dia tidak meniru secara keseluruhan, dia hanya setengah. Ya, sampai sini paham? Lanjut. Nah, sekarang identifikasi. Coba lagu ini bacakan kakak semuanya. Identifikasi itu apa?
Oke, cara dia berbaju. Misalnya, apa ya? Kita contohkan Mbak Oki, misalnya Mbak Oki. Misalnya tampak mengidolakan Mbak Oki ini. Kakak semua menirukan dari cara jilbabnya, cara berpakaiannya, cara dia berdakwah. Pokoknya semuanya identik dah kayak gitu. Ya, secara keseluruhan. Jadi tidak semua, jadi apa namanya, tidak sedikit saya ambil. Seluruhnya saya ambil, di mana apa namanya, aku pribadinya jadi Mbak Oki. Nah, kayak gitu ya. Ya. Nah, sampai sini paham ya? Paham, ngerti? Nanti kakak tanya di akhirat nanti. Terus yang selanjutnya adalah simpati, yaitu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Dalam proses simpati, seseorang turut merasakan apa yang dialami orang lain. Terus yang kedua, ketertarikan itu disebabkan oleh sikap penampilan, wibawa atau tindakan. Terus yang ketiga, pada umumnya simpati lebih banyak terlihat pada hubungan teman sebaya, hubungan bertetangga, atau hubungan berjauhan. Pernah merasakan simpati? Sering atau pernah? Sering. Kayak gimana? Oke, benar. Ini gimana simpati? Semuanya sangat simpati ya orangnya. Jadi sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Sekarang empati. Empati ini merupakan rasa haru ketika melihat orang lain mengalami sesuatu yang menarik perhatian. Empati ini merupakan kelanjutan rasa simpati ya. Maaf tipe di sini. Rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Misalnya ini ketika melihat korban bencana alam menyebabkan rasa simpati. Jadi simpati itu dia nggak terlalu apa? Nggak terlalu jauh ya. Kalau empati itu dia sangat dalam sekali rasa harunya itu. Bisa diangkat nggak? Bisa dibedakan? Bisa. Kalau simpati itu apa? Nanti paham. Gimana seseorang merasa tertarik. Kalau empati, Nah, sekarang adalah sugesti. Sugesti ini merupakan pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak yang lain, Nah, sugesti ini adalah rangsangan atau pengaruh. Penerima sugesti akan menuruti kehendak pemberi sugesti tanpa berpikir panjang. Contohnya, orang tua memberikan nasihat kepada anaknya untuk dia dalam belajar. Apa juga contoh dari sugesti? Atau kakak berikan contoh. Kita ini kan sekarang masa teknologi ya. Semua menggunakan teknologi. Ya. TikTok. Kan TikTok? Tahu. Tidak asing masih TikTok. TikTok setiap hari ada live. Live apa? Ya, kosmetik, baju, dan sebagainya. Kalau yang cewek biasanya pasti melihat live yang apa? Kosmetik biasanya nih. Kalau baju kira-kira kalau ada yang apa namanya? Kalau ada yang live kosmetik tertarik nggak? Tidak. Kenapa? Tertarik apa? Makanan. Ya. Itu juga bisa termasuk sugesti. Kalau kita sudah dipengaruhi, maka misalnya kalau dia apa ya? Kalau dia gamis, kalau orang lain gamis, pengen beli aja atau sugesti. Itu ya maksudnya dari sugesti. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, sugesti ini berasal dari orang yang berwibawa, karismatik atau yang punya pengaruh terhadap yang dipengaruhi seperti orang tua, ulama dan lain-lain. Maksudnya gini,
Sugesti. Yang lain. Sugesti nggak ini? Ya, benar. Ya, lagi. Ini sudah biru. Jadi jawaban dari adik kurang tepat ya. Yang benar adalah identifikasi. Semuanya biru karena keseluruhan. Nah, begitu ya. Ya. Sampai sini paham? Oke. Nah, ini yang meminta yang cowok siapa ya? Nah, yang itu kayaknya nih. Haris ada. Identifikasi. Berdua ya. Haris. Berdua. Ada yang Jawa. Kita pilih Jawa. Oke. Jadi Ahmad dan Mahmud ya. Nempel. Ada anak dan ada ibu. Anak yang kiri ibunya. Nah, meniru. Kira-kira itu apa namanya tadi? Macam-macam dari nafsunya. Ayo, apa yang lebih ingat? Ada yang bisa bantu jawab? Identifikasi yang ayat dan apa? Identifikasi. Tidak? Coba kamu sini. Mana caranya? Imitasi. Identifikasi terus ini. Ini? Imitasi. Imitasi. Iya. Oh, tadi ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, berarti kalian sudah paham ya apa imunisasi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Sekarang gambar ketiga. Akan meminta satu orang. Siapa mau?
Ada kayak gambar saya ini kira-kira apa nih? Simpati. Simpati itu. Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Udah habis. Karena pembahasan kita pada pagi hari ini sudah habis. Kakak senang sekali bertemu dengan adik-adik di sini mengajar kalian semua. Paham? Alhamdulillah. Kakak sangat bangga. Makasih ya atas partisipasinya. Apabila ada kata yang salah, keadaan yang tidak tidak bikin ada nyaman, mohon maaf. Terima kasih banget atas kerjasama kalian. Doain kakak ya semoga lulus. Sudah